Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, Gimana nih kabarnya hari ini? Kan udah siang ya, pasti udah capek, udah ngantuk. Gimana nih? Masih semangat nggak? Masih semangat dong. Oke, baik. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, saya meminta tolong Lufna nih, karena Lufna ini terlihat semangat ya, masih semangat. Oke, Lufna, boleh dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Lufna. Oke, kalian pernah berpikir nggak sih gimana caranya desainer grafis zaman sekarang itu bisa punya perusahaan lewat aplikasi aja? Nah, hari ini kita bakalan belajar soal itu. Jadi apa itu namanya? Ya, itu biasanya itu dinamakan sebagai profil teknopreneur di bidang DKV. Jadi tujuannya itu apa? Tujuannya itu supaya kalian itu bisa menjelaskan pengertian, karakteristik seseorang teknopreneur dengan bahasa kalian sendiri. Oke, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang profil teknopreneur sukses di bidang DKV. Jadi tolong perhatikan ya. Ya, Bu. Oke, baik anak-anak. Di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah video profil dari teknopreneur yang sukses di bidang DKV. Jadi tolong disimak ya, karena setelah itu ini akan ada kuis serunya nih. Oke. Simak dulu ya videonya. Siap, Bu. Masa bisa sih? Bisa banget dong. Jadi awal aku memulai karir sebagai freelancer itu karena aku pengen banget hasil uang dari rumah aja. Kebetulan dari lulus SMA, aku bikin motivasi uang jajan sama orang tua. Alhasil, aku cari cara gimana aku bisa ngasihin uang pakai fasilitas yang aku punya, yaitu handphone dan kendaraan yang aku suka banget. Jadi akhirnya aku iseng-iseng tuh coba buat desain di Canva. By the way, aku desain dari kanvas kosong ya, bukan pakai template. Step pertama yang aku lakukan itu pakai teknik ATM. Amati, tiru. Jadi aku cari inspirasi di Pinterest untuk aku lihat. Aku lakukan itu terus menerus supaya jadi kebiasaan dan tahu gimana cara mendesain yang baik. Setelah aku merasa percaya diri kalau aku udah bisa buka jasa desain sosial media, aku coba tawarin jasaku secara gratis ke teman yang punya bisnis UMKM. Tapi dari situ justru Oke, baik anak-anak. Sekarang kalian berkelompok ya. Di sini saya membagikan LKPD-nya. Jadi sambil kita main kuis di depan ini nanti saya tampilkan di sini. Silakan poin-poin jawabannya itu dicatat di LKPD yang saya bagikan di sini. Iya, Bu. Bentar ya, saya bagikan dulu LKPD-nya. Nah. Oke, sebentar ya, saya kirim linknya terlebih dahulu. Oke, baik anak-anak, silakan dilihat ya grupnya masing-masing. Itu saya sudah membagikan linknya kuis. Kita buka sama-sama ya. Oke, silakan join ya. Berarti yang join kelompok-kelompokan. Iya, betul sekali. Oke, silakan kalian masuk ke gamenya ya anak-anak. Siapa ini yang sudah masuk? Kelompok B, Bu. Kelompok B ya. Iya. Oke. Kelompok A mana nih? Kelompok hijau. Hijau. Kelompok hijau. Oke. Kita mulai sekarang ya gamenya. Ya, Bu. B.
Oke, 1, 2, 3. Oke, pertanyaan pertama di layar, menurut video tadi nih, apa itu teknopreneur? Siapa yang jawab? Aku Bu, aku Bu. Oke, baik. Putri, apa itu? Saya Bu, itu yang B, yang teknologi and entrepreneur. Teknologi, kewirausahaan yang pakai teknologi. Next ya. Pertanyaan kedua, berdasarkan video tadi yang kalian lihat, manakah yang merupakan sikap utama dari teknopreneur? C, Bu, kreatif dan mampu melihat peluang. Yang kelompok dua, sudah ya, ini satu jawaban ini ya siapa? Saya, Bu. Oke. Soal berikutnya, manakah di bawah ini merupakan jawaban? Yang B ya. Yang B apa yang D? Membangun C. proyek. C. A. Pertanyaan keempat, seorang teknopreneur tidak perlu memiliki sikap mandiri karena semua pekerjaan sudah bisa dikerjakan secara otomatis oleh komputer. Benar apa salah? Yang ini ya berarti ya. Salah, Bu. Pertanyaan terakhir, apa tujuan utama dari memahami profil teknopreneur di bidang DKP? C, akan C ya. membaca peluang pasar dan membangun bisnis. Ya, oke. Ini benar. Oke, tepat sekali kalian. Seru kali ya, seru nggak? Seru Bu, jadi pengen main lagi nih. Oke, baik anak-anak. Setelah kalian bermain kuis ini tadi, di dalam kuis ini tadi kan ada beberapa pengertian teknopreneur, ada karakteristik dari profil teknopreneur. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan beri penguatan sedikit ya. Jadi, teknopreneur itu gabungan dari teknologi dan entrepreneur. Seperti baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan sedikit penguatan tentang profil teknopreneur. Apa itu teknopreneur? Jadi, teknopreneur ini gabungan dari teknopreneur dan entrepreneur. Jadi orang yang memiliki wirausaha yang memanfaatkan kemajuan teknologi berupa software, hardware atau platform digital seperti di TikTok itu tadi, di video itu tadi, dia membuat logo dari platform digital, lalu dia menawarkan
lewat media sosial seperti TikTok. Nah, di situ dia memiliki jiwa teknopreneur. Nah, untuk apa? Untuk menciptakan inovasi dan peluang bisnis di industri desain. Oke, jadi teknopreneur ini memiliki karakteristik utama. Yang pertama itu inovatif. Nah, inovatif ini mampu menciptakan solusi visual yang baru dan unik. Jadi pemikirannya harus luas. Terus yang kedua ini ada berani mengambil resiko. Jadi orang itu harus siap mencoba teknologi dan pasar baru. Jadi harus mencoba-coba ya, walaupun dia gagal, dia harus melek akan teknologi. Yang ketiga ini ada tech savvy, yaitu melek perkembangan alat digital terkini, seperti yaitu tadi platform digital itu seperti video tadi, dia share pengalamannya dia di TikTok, di Instagram, seperti itu. Jadi pembelajaran hari ini itu tentang profil teknopreneur. Tujuannya apa? Jadi seiring perkembangan zaman, pengertian kewirausahaan itu mengalami perkembangan. Perkembangan arti menjadi suatu kemampuan seseorang untuk melihat peluang dan mewujudkan sebuah usaha. Nah, di sini kita sebagai teknopreneur itu harus benar-benar tidak boleh kudet, harus update terus di media sosial. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, Ibu lihat kalian sangat amat aktif meskipun udah siap ya. Iya Bu. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu simpulkan ya bahwa seorang teknopreneur itu di Cafe itu harus inovatif, harus mandiri, harus benar-benar kreatif dan dalam mencari peluang usaha. Oke, jadi sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini apa yang kalian dapat supaya bermanfaat bagi kalian. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak. Terima kasih Bu.